Terlalu pede, itu kesan pertama ketika membaca keterangan pers Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana yang menyebut istana sedang mencari waktu yang tepat untuk silaturahmi Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Demikian juga ketika kita membaca pernyataan Idrus Marhan bahwa suasana kebatinan Megawati dan Jokowi sudah satu sehingga tinggal menunggu waktu yang tepat untuk berjumpa. Mantan PLT Ketua Umum Partai Golkar itu lantas menggunakan Pilkada DKI 2012 sebagai parameternya, di mana antara Megawati, Prabowo, dan Jokowi pernah bekerja sama. Kita menganggap pernyataan Idrus sebagai komedi politik, sebab situasinya sangat berbeda. Saat itu, Megawati dan Prabowo Subianto melakukan koalisi untuk mengusung pasangan Jokowi Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Sementara di Pilpres 2024, Jokowi adalah kingmaker bagi pasangan Prabowo Gibran Raka Buming Raka. Jokowi juga dianggap setidaknya oleh para pendukungnya setara dengan Megawati. Sementara oleh kubu PDIP, Jokowi adalah dalam tanda petik petugas partai yang membelot. Kondisi psikologis demikian tidak mudah untuk dicarikan titik temunya. Oleh karenanya, jika tidak terjadi sesuatu yang luar biasa, nyaris mustahil Megawati mau bertemu dengan Jokowi setelah apa yang terjadi selama pemilu 2024. Meski dalam politik dikenal istilah tidak ada perbedaan abadi jika menyangkut kepentingan, namun hal itu tidak berlaku untuk Megawati yang memiliki catatan tidak mudah memaafkan ketika merasa dikhianati, seperti dalam hubungannya dengan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Hingga 20 tahun berlalu, hubungan politik Megawati dengan SBY tetap kalis atau tidak menyatu. Hal itu terlihat dari setiap gelaran Pilpres, di mana PDIP dan Partai Demokrat selalu berseberangan. Padahal, dalam tanda petik, kadar kesalahan SBY yang saat itu merupakan anggota kabinet Megawati lebih ringan. SBY hanya tidak berterus terang akan menantang Megawati di Pilpres 2004. Sementara dalam tanda petik kesalahan Jokowi cukup fatal karena tidak patuh terhadap keputusan partai yang merupakan hak prerogatif Megawati dalam pencalonan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Jokowi lebih memilih mendukung Prabowo yang berpasangan dengan putra sulungnya. Bukan hanya itu, dalam berbagai kesempatan Megawati dan kader-kadernya rajin menuding Presiden Jokowi melakukan abuse of power, nepotisme, pengerahan aparat, dan guyuran bansos untuk mendongkrak elektabilitas Prabowo Gibran. Dampaknya bukan hanya kekalahan telak Ganjar Mahfud, termasuk di daerah-daerah yang secara tradisional menjadi basis PDIP seperti Jawa Tengah dan Bali. Perolehan suara PDIP juga anjlok hingga 3% lebih dan berpotensi kehilangan 19 kursi DPR. Perolehan suaranya hampir disamai oleh Golkar, sebuah tamparan yang sangat menyakitkan bagi Megawati. Dengan lanskap demikian, maka mustahil terjadi rekonsiliasi antara Megawati dengan Jokowi. Bahkan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, sempat dalam tanda petik mengejek Jokowi. Hasto menyarankan agar Jokowi bertemu dulu dengan pengurus anak ranting yang disebut Banteng Megawati. Sebab menurut Hasto, banyak anak ranting PDIP yang tidak rela Megawati bertemu Jokowi. Mereka tetap mempersoalkan andil Jokowi dalam kecurangan pemilu 2024 yang semula didambakan sebagai legasi yang baik dari Presiden Jokowi, tapi justru menjadi puncak penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini juga menjadi catatan Prabowo jika ingin menyatukan para mantan Presiden Indonesia dalam Presiden Club, seperti disampaikan jubir TKN Prabowo Gibran, Dhanil Ansar Simanjuntak. Kondisi para mantan Presiden Indonesia berbeda dengan Amerika, sehingga cukup mustahil bagi Prabowo untuk bisa membentuk Presiden Club. Para presiden Amerika bisa bersikap negarawan, baik saat memimpin maupun setelah lengser. Sementara di Indonesia, mantan presiden sibuk mengomentari kinerja presiden yang sedang menjabat. Publik masih ingat bagaimana Megawati mengkritisi setiap kebijakan SBY dan bagaimana SBY sampai melakukan Tour de Java
hanya untuk mencari bahan untuk menasehati Presiden Jokowi. Terlebih, posisi Megawati, SBY, dan Prabowo sebagai pemimpin partai. Kepentingan elektoral partainya menjadi jarak yang susah dipendekkan. Selalu ada rasa curiga terhadap nasihat dan kebijakan para mantan presiden dengan presiden yang sedang berkuasa. Jikapun akhirnya Megawati mau bertemu Prabowo, kemungkinan syaratnya adalah tidak dikaitkan dengan Jokowi. Artinya akan terjadi poros PDIP Gerindra. Karena landasannya partai, maka tidak perlu mengajak Jokowi. Demikian juga jika akhirnya PDIP bersedia mengakui pemerintahan Prabowo. Imbalannya, Gerindra mendukung Puan Maharani sebagai Ketua DPR, sehingga tidak akan ada revisi Undang-Undang MD3. Kita menyarankan kepada Presiden Jokowi untuk tidak memaksakan diri bertemu dengan Megawati, terlebih jika untuk, dalam tanda petik, menundukkannya menggunakan cara-cara seperti yang diduga dilakukan terhadap para petinggi partai lain, yakni melalui jerat hukum. Lebih baik berkonsentrasi menyelesaikan tugas sampai akhir masa jabatannya 20 Oktober mendatang. Sudah cukup kerusakan di bidang ekonomi, politik, dan hukum. Tidak perlu diperparah lagi karena kelak sangat sulit untuk memperbaikinya. Hanya karena jalanku berbeda bukan berarti diriku tersesat. Ketidakberanian menjalani perubahan seringkali menyebabkan tidak adanya suatu kemajuan. Demikian dikatakan Ernest Hemingway, novelis dari Amerika, sebagai quote hari ini. Tetap semangat.